Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna. Tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Insinyur Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pragmatik yang diampu oleh Bapak Immanuel Silotonga MPD di Universitas Katolik Santo Thomas. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Putri Heni Herdianti. Saya mahasiswa program pertukaran mahasiswa dari Institut Pendidikan Indonesia Garut semester 5. Hari ini, saya akan menjelaskan materi mengenai implikatur. Kita masuk ke pembahasan pertama, mengenai hakikat implikatur. Implikatur merupakan penyampaian pesan secara implisit yang ditunjukkan terhadap mitra tutur. Menurut para ahli, Leach tahun 1983 berpendapat bahwa menginterpretasikan sebuah tuturan pada akhirnya merupakan dugaan atau membentuk sebuah hipotesis. Menduga maksud tuturan haruslah bergantung kepada konteks. Horn tahun 2006 berpendapat bahwa implikatur adalah komponen makna tutur yang merupakan aspek yang dimaksud oleh pembicara tanpa menjadi bagian dari yang dibicarakan. Implikatur merupakan makna yang tersembunyi hari ini dari tuturan. Makna yang tersembunyi biasanya terkandung dalam percakapan sehari-hari saat berkomunikasi. Sedangkan Hogg tahun 2015 dan Zamzani dan Rahayu tahun 2017 berpendapat implikatur adalah informasi yang terdiri atas beberapa hal, yakni yang dikatakan dan yang tidak dikatakan. Informasi yang tidak dikatakan disebut implikatur. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa implikatur adalah makna tuturan yang disampaikan secara tersirat dalam suatu pembicaraan. Makna tuturan yang tersirat diinterpretasi menjadi sebuah hipotesis. Implikatur berdasarkan pada latar belakang pengetahuan antara penutur dan mitra tuturnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai teori implikatur. Grace dalam Rohmadi tahun 2010 membedakan implikatur menjadi dua, yaitu ada implikatur konvensional dan implikatur non-konvensional. Kita bahas implikatur konvensional. Adalah makna suatu ujaran yang secara umum diterima oleh masyarakat, atau lebih singkatnya, pengertian yang bersifat umum semua orang sudah mengetahui tentang maksud atau pengertian suatu hal tertentu. Contohnya, Judika berasal dari Batak, tidak heran jika memiliki suara merdu dan mahir menyanyi. Implikasi tuturan itu adalah bahwa pengertian Judika adalah orang yang mempunyai suara yang merdu dan mahir bernyanyi. Jika Judika bukan berasal dari orang Batak, tuturan itu tidak berimplikasi bahwa Judika mahir menyanyi. Untuk selanjutnya, implikatur non-konvensional. Implikatur non-konvensional yaitu ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya. Di dalam komunikasi, tuturan selalu menyajikan suatu fungsi pragmatis, dan di dalam tuturan, percakapan itulah implikasi suatu maksud kata tersirat, fungsi pragmatis lain yang disebut implikatur percakapan. Implikatur percakapan merupakan implikasi pragmatis yang terkandung dalam suatu tuturan percakapan akibat terjadinya pelanggaran prinsip percakapan. Contohnya pada kalimat, Ayu adalah kembang desa, tidak heran banyak yang mengagumi. Implikatur percakapan tuturan itu adalah bahwa Ayu orang paling cantik di desa itu. Prinsip percakapan yang dilanggar oleh tuturan itu adalah prinsip kerjasama bidang, yaitu berupa penutur bertutur secara tidak langsung. Selanjutnya, mengenai kegunaan implikatur. Menurut Levinson, keberadaan implikatur dalam suatu percakapan diperlukan antara lain untuk 1. Memberi penjelasan fungsional atau fakta-fakta kebahasaan yang tidak terjangkau oleh teori-teori linguistik struktural. 2. Menjebatani proses komunikasi antar penutur. 3. Memberi penjelasan yang tegas dan eksposisi tentang bagaimana kemungkinan pemakaian bahasa dapat menangkap pesan walaupun hal yang diucapkan secara lahiriah berada dengan hal yang dimaksud. Yang keempat, dapat menyederhanakan pemberian semantik dari perbedaan hubungan antar klausa meskipun klausa-klausa itu dihubungkan dengan kata dan struktur yang sama. Yang terakhir,
dapat menerapkan berbagai macam fakta dan gejala kebahasaan yang secara lahir yang tidak berkaitan. Pembahasan terakhir mengenai konsep implikatur. Konsep implikatur memungkinkan penjelasan fakta-fakta kebahasaan yang tidak terjangkau oleh teori linguistik. Konsep implikatur memberikan penjelasan tentang makna berbeda dengan yang dikatakan secara lahiriah. Contoh, percakapan antara A dan B. A, kapan kamu mengalami musibah ini? B menjawab, sebelum azan maghrib saya pergi keluar, seharusnya saya diam di rumah. Akhirnya saya mengalami musibah ini. Pertanyaan tentang waktu dapat dijawab tidak dengan menyebutkan waktunya secara langsung, tetapi dengan penyebutan peristiwa yang bisa terjadi pada waktu tertentu. Selanjutnya, konsep implikatur dapat menyederhanakan struktur dan isi deskripsi semantik. Contoh percakapan A dan B. A, mungkin ada kehidupan di planet Jupiter. B menjawab, mungkin ada kehidupan di planet Jupiter dan mungkin pula tidak ada kehidupan di planet Jupiter. Dari kajian implikatur kalimat 1 sudah mengandung pengertian seperti yang terkandung dalam kalimat 2. Selain strukturnya, isi dalam kalimat 2 itu dapat dinyatakan secara lebih sederhana. Yang terakhir, konsep implikatur dapat menjelaskan beberapa fakta bahasa secara tepat. Contohnya, Nak, nenek tulangnya sudah lemah dan rambutnya sudah ditumbuhi uban. Dari contoh di atas, sebenarnya nenek tidak bermaksud memberitahu itu karena sudah dipastikan cucunya tahu bahwa nenek sudah tua. Namun secara implikatur, tuturan tersebut mengimplikasikan bahwa nenek sudah lemah badannya dan usianya yang sudah tua. Sekian presentasi saya mengenai implikatur. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.